Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Prasetyo, mahasiswa dari Universitas Islam Majapahit, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 2. Tujuan dan juga maksud saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari kegiatan LKMM yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam pada tahun 2023. Tugas akhir tersebut yaitu berupa resume materi yang disampaikan oleh pemateri pada saat kegiatan LKMM tersebut, yang mana materi tersebut terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu mengenai berpikir kritis yang disampaikan oleh Pak Rozi, yang kedua yaitu mengenai berpikir global yang disampaikan oleh Pak Ainul, serta yang terakhir yaitu potensi diri yang disampaikan oleh Bu Hajar. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis ini berbeda dengan menghafal, mengkritik, mendebat, apalagi hanya sekedar mengecam. Jadi berpikir kritis ini adalah berpikir yang jernih, rasional, reflektif, serta independen. Berpikir yang jernih ini adalah orangnya tidak mudah untuk dipengaruhi. Yang kedua merupakan berpikir yang rasional, yaitu didasarkan pada fakta dan juga logika. Yang ketiga yaitu berpikir reflektif. Orang yang berpikir reflektif ini memiliki tujuan yang pasti dan jelas, serta independen. Orang yang berpikir independen ini adalah orang yang memiliki kebebasan dalam berpikir tanpa adanya suatu tekanan. Dari pengertian berpikir kritis tersebut, maka terdapat beberapa syarat seseorang berpikir kritis. Yang pertama yaitu tidak mudah dipengaruhi atau masuknya pendapat terhadap diri kita. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta dan logika. Dan yang ketiga memiliki sifat yang netral dan juga objektif. Jadi orang yang berpikir kritis itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Mereka yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, tidak mudah mendapatkan pendapat terhadap diri kita dari orang lain yang didasarkan pada fakta atau logika yang ada, serta dia bisa bersifat netral juga bersifat objektif. Jadi orang yang berpikir kritis ini memerlukan informasi dan juga data yang sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan logika. Maka untuk mendapatkan hal tersebut, maka seseorang bisa melakukannya dengan beberapa hal, yaitu dengan sering-sering membaca atau berdiskusi. Salah satu ilmu yang menggunakan teori berpikir kritis ini yaitu seperti ilmu filsafat. Yang kedua yaitu berpikir global. Berpikir global ini merupakan suatu sikap seseorang atau pemikiran seseorang yang mampu atau dia mau menerima informasi mengenai ilmu-ilmu atau pemikiran-pemikiran yang berasal dari eksternal, tidak hanya dari internalnya saja, yang mana itu disaring atau berdasarkan fakta, berdasarkan logika, serta sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Jadi berpikir global ini merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kapasitas seseorang untuk mewujudkan kebermanfaatannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi diharapkan bisa untuk orang lain seperti negara atau lokal, atau bahkan bisa secara global atau mancanegara. Jadi berpikir global ini memiliki pengaruh yang sangat besar, khususnya bagi lokal. Sebagai contohnya yaitu harga suatu bahan bakar minyak di suatu negara itu dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Yang ketiga dan yang terakhir adalah potensi diri. Setiap orang memiliki potensi dirinya masing-masing, jadi tidak akan sama. Dan potensi diri ini bisa didapatkan berdasarkan kecerdasan otaknya, baik itu otak kanannya maupun otak kirinya.
Orang yang melakukan eksplorasi potensi diri ini diharapkan bisa meningkatkan kebermanfaatannya, lebih-lebih bisa menghasilkan. Orang yang melakukan potensi diri ini didasarkan pada planning, pada keinginan, jalan mana yang ditempuh atau mengambil keputusan. Jadi orang yang melakukan potensi diri ini biasanya akan memlanning atau merencanakan hal apa yang akan ditingkatkannya, atau hanya sekedar dia hanya ingin meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri, atau ingin mencoba-nyobanya saja. Dan orang yang melakukan potensi diri ini lebih dapat mengambil keputusan serta jalan mana yang akan ditempuhnya. Dalam mencapai potensi diri ini juga seseorang diharapkan memiliki 3 sifat, yaitu pekerti, aksi, dan keyakinan. Jadi orang yang melakukan potensi diri itu dia memiliki pekerti yang baik. Selain itu dia juga memiliki aksi atau mampu berusaha atau bergerak, serta memiliki keyakinan. Keyakinan dalam hal ini yaitu berupa kepercayaan diri untuk dapat mencapai potensi yang ingin ditingkatkannya. Dalam potensi diri juga memiliki beberapa hal yang mereka bisa mengontrol dari sifat-sifat atau beberapa hal tersebut, yaitu berupa kognitif, emosi, sosial, dan spiritual. Dari keempat hal ini, orang yang melakukan potensi diri, mereka akan mampu mengontrol dengan baik 4 hal tersebut. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya potensi diri itu juga dapat dicapai atau didapatkan melalui kecerdasan otak, maka seseorang juga memiliki cara atau mesin kecerdasan dalam mewujudkan potensi diri yang ada dimilikinya, yaitu berupa feeling, jujur, cerdas dan kreatif, serta berpikir dan dapat diandalkan. Di sini jujur yaitu berupa seperti fokus yang mencapai target, konsisten, disiplin, serta prioritas. Setelah itu cerdas dan kreatif. Cerdas dan kreatif di sini yaitu dia mampu menciptakan ide atau gagasan, yang mana ide atau gagasan tersebut bisa menghasilkan suatu inovasi yang baru, menggantikan atau memperbaiki inovasi yang lama. Yang ketiga yaitu berpikir dan dapat diandalkan, yaitu bisa berupa perencanaan, strategi, manajemen, serta meningkatkan fungsi kerjanya. Mungkin sekian dari saya mengenai resume materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada saat kegiatan LKMM 2023. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.